Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dari sterilisasi obat. Ya, fokus kali ini adalah terkait dengan alur bagaimana pelaksanaan sterilisasi obat di rumah sakit. Ya. Untuk materi-materi atau konsep dari sterilisasi obat sendiri bisa dilihat di video saya sebelumnya, ya, bisa dilihat sendiri. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan prosedur dari sterilisasi obat, maka saya menjelaskan ulang apa itu definisi dari sterilisasi obat. Nah, jadi yang namanya sentralisasi obat itu adalah pengaturan obat yang dilakukan oleh perawat. Jadi perawat dari bagaimana obat itu diberikan kepada pasien, ya, dari penyimpanan, pemberian ke pasien, itu semua diatur oleh perawat. Semua pengelolaan obat yang dikasihkan atau diberikan kepada pasien, pengelolaan obat terapi pasien dikelola sendiri oleh perawat. Jadi tidak ada satupun obat yang dipegang oleh pasien. Itu intinya sentralisasi obat. Tidak ada obat itu di meja pasien, tidak ada obat itu di raknya pasien. Ya, semua tersentral di perawat yang bagi dikasihkan, ya, seperti itu intinya. Dan tidak semua rumah sakit bisa menjalankan ini, ya. Kebanyakan adalah mereka desentralisasi obat, di mana obat ditaruh di lemarinya pasien yang nanti akan diberikan ke pasien secara langsung ketika jadwal pemberian obat. Ini riskan sekali terjadi penyalahgunaan obat, ya, apalagi obat-obat oral. Nah, dengan adanya sterilisasi obat itu, maka diharapkan pasien tempat pemberian obat itu akan jalan 100%, ya. Tempat pasiennya, kemudian tempat waktunya, tempat dosisnya itu akan terjaga, ya. Baik, bagaimana alur dari SO itu sendiri atau sentralisasi obat itu sendiri? Yang pertama yaitu tentunya dokter itu memberikan resep, ya. Kalaupun tidak memberikan resep, kemudian resepnya diberikan ke pasien atau ke keluarga, ya. Tentunya dalam memberikan resep ini tentunya melewati perawat. Dokter memberikan resep ke perawat untuk dikasihkan ke keluarga, ya. Kemudian keluarga ke apotek untuk menebus atau mengambil obat, ya. Setelah apotek ini selesai memberikan obat sesuai dengan resep dokter tadi, maka obat itu diberikan ke keluarganya, ya. Kemudian dari keluarga dikembalikan lagi ke perawat, karena perawat yang mengelola obat pasien. Nah, sebelum dikasihkan ke perawat ini ada beberapa surat atau lembar yang harus diisi, ya. Yang pertama adalah surat persetujuan sterilisasi obat, ya. Ini keluarga harus menandatangani surat ini, pernyataan bahwa semua kegiatan pemberian obat dilakukan oleh perawat, ya. Kemudian lembar serah terima obat dan buku serah terima atau masuk obat, ya. Lembar serah terima obat ini adalah list obat-obat apa saja yang diberikan pasien atau keluarga ke perawat. Jadi di list, ternyata perawat ini keluarga pasien ini menyerahkan obat antara lain 3, ditulis di lembar serah terima obat dan dicek oleh perawat, benar ini ada 3 obat, ya. Jadi sambil ditulis di lembar serah terima obat sambil dicek obatnya tadi benar atau tidak. Ternyata ada cairan NaCl 0,9%, ada 3x500, dicek, benar ternyata, sehingga tidak akan ada miskomunikasi, tidak ada yang namanya perawat itu menyembunyikan obat pasien, nggak ada, ya. Sehingga ada
dan ada keterbukaan di sini. Ternyata ada obat lagi omeprazolnya 3 vial, dilihat lagi. Ternyata albuminnya ada juga dilihat, sehingga nanti ada tanda tangan di sini, tanda tangan bahwa sebenarnya keluarga sudah memberikan obat tersebut ke perawat dan dengan list yang tadi sudah ditulis. Kemudian ada buku serah terima atau obat masuk ya. Jadi ada semacam ini ya, lembar-lembar nanti yang akan ditandatangani ketika obat itu diberikan ke pasien ya. Baik, kemudian setelah obat diterima oleh perawat sesuai dengan apa yang diberikan tadi, maka perawat melakukan pengaturan dan pengelolaan. Diatur ya, mana yang dimasukkan pagi, mana yang dimasukkan sore, mana yang oral, mana yang injeksi ya, dan ditulis. Biasanya sekarang ketika di pelayanan perawat menjadwalkan pemberian obat itu di lembar pemberian obat ya. Jadi ada medication chart ya biasanya, atau apa namanya yang lainnya, yang itu namanya lembaran khusus untuk obatnya oral atau obat injeksi, diberikannya 3 kali, itu jam berapa aja, misalkan jam 8, jam 12, jam 4 sore, atau misalkan hanya 2 kali, jam 8 sore dan jam 8 pagi dan jam 8 malam. Nanti dijadwalkan oleh perawat itu sendiri. Itu namanya pengelolaan ya, sehingga mengurangi kesalahan waktu pemberian obat itu ya. Atau misalkan nanti ketika obatnya habis bagaimana ya, nanti bisa jadi dokter lagi memberikan resep, kemudian seperti tadi alurnya ya. Kemudian nanti setelah dikelola oleh perawat, ketika sudah waktu diberikan, kemudian diberikan ke pasien atau keluarga. Nah, sekarang itu banyak ya yang rumah sakit itu nggak pakai resep dokter. Yang penting nanti dokter menuliskan terapi tambahan atau penggantian terapi di lembar yang ada di lembaran yang ada di rekam medis pasien ya. Catatan terintegrasi ya, dokternya ganti dosis. Nah, biasanya langsung perawat itu telepon farmasi ya untuk mengirim obat ya. Nah, itu juga sebenarnya namanya sterilisasi obat ya. Banyak yang salah kaprah bahwa sekarang itu nggak pakai yang dokter kasih resep ke pasien nebus ke farmasi, kemudian farmasi ngasihkan ke keluarga, kemudian keluarga ngasihkan ke perawat. Nggak gitu bisa, itu tetap dinamakan sterilisasi obat. Intinya adalah perawat itu yang mengatur keluar masuknya obat, yang penyimpanan dan pengelolaan obatnya perawat semua, dan pasien tidak memegang obat apapun ya. Jadi ketika alurnya berganti seperti ini, dokter meminta untuk penggantian obat, kemudian perawat itu menghubungi pihak farmasi untuk mengirimkan obat ya. Kemudian farmasi memberikan perawat obat sesuai dengan advis dokternya tadi. Perawat yang mengelola obat sampai diberikan ke pasien. Nah, itu juga sama, namanya sentralisasi obat. Seperti itu ya. Jadi intinya perawat yang mengelola semuanya dari obat masuk sampai obat ke pasien, dan pasien tidak memegang obat apapun, termasuk obat oral atau obat sirup ya. Itu jadi semua terapi yang diberikan oleh dokter, obatnya dipegang perawat semua dan diberikan pada waktu-waktu pemberian obat itu ya. Jadi meskipun tidak pakai resep dari dokter, perawat yang meminta obat di farmasi mengirim obat, perawat yang mengelola, itu juga namanya sentralisasi obat, yaitu hanya mekanismenya saja yang lebih simpel dan tidak terlalu berbelit-belit, intinya itu. Tetapi itu tetap dinamakan sentralisasi obat.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan alur dari sterilisasi obat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.